satu pekan itu sekali, itu asma, darah tinggi, alergi, cepet banget itu. Dia meningkatkan atau melancarkan aliran darah. Itu buat kecantikan, itu bikin glowing and kinclowing. Kalau Anda perhatikan bagaimana Nabi mengajarkan kita untuk tidur, gitu kan. Cara tidurnya diajari nggak? Cara tidur diajari sama Nabi. Ya, contohnya apa? Tidur menghadap ke Bapak berada di sisi kanan, kan gitu kan? Menghadap ke kanan atau kiri? Kanan. Kiri. Cerita kanan kiri ini saya mau cerita sedikit. Kalau Anda yang pernah ke Medan, di Medan itu ada satu jalan dari daerah Sibolga ke Tarutung. Sibolga ke Tarutung namanya. Kalau lulus dari situ, lulus jadi supir Medan, ya, atau jadi supir. Itu jaraknya cuma 62 km, hanya 62 km. Saya kemarin diajakin teman ke sana untuk ngetes perut saya. Kenapa dites? Karena 62 km itu ada 1.200 tikungan. Browsing ini kalau nggak percaya. 1.200 tikungan. Baru masuk tikungan lagi. Gitu loh. Sibolga Tarutung. Itu dia untuk ngetes. Ini benarkah Jalil Akbar ini ngajarin hidup sehat? Kita tes pencernaannya. Lulus ya. Loh, jangan pencernaan itu kuncinya begitu. Karena saya ngerti banget dulu zaman saya masih kacau. Perut saya itu ya kalau udah belok dikit udah pasti mual itu, mabuk itu salah satu tanda lemahnya pencernaan kita. Oh, baru tahu. Dikit-dikit mabuk, gitu kan? Makanya salah satu orang yang lemah itu apa? Hamil kan? Orang hamil kan mabukan. Pasti lemah dia. Makanya orang hamil itu kan butuh apa? Butuh perhatian, butuh kasih sayang, gitu loh. Butuh makan yang benar. Bukan hamil itu mengikuti hawa nafsu saja. Ya, dalam nafsu dalam artian dia pengen ini, makannya nggak ada yang sehat gitu kan, itu harus dilawan. Kecuali ngidam. Kalau ngidam itu lebih baik bapak-bapak penuhi idamannya. Yang repot itu kalau apa? Kalau yang diidamkan atau dingidam itu yang mahal. Habis gitu kan, ini kok ngidamnya logam mulia ya? Enak kalau logam mulia yang kecil, tapi kalau logam mulia, Abi ini ngidamnya kayaknya 10 gram deh. Repot. Ya baik. Nah, sekarang Ibu sekalian ya, dengan berbagai macam kondisi yang ada ini ya, kita jam biologis kita sudah bermasalah. Akhirnya apa? Coba lihat sekarang. Ya. Saya baca dalam satu penelitian itu tahun 2020 yaitu seks hormon atau hormon seks itu dan fertilitas ya, kesuburan itu turun hampir 50% dari tahun 70 ke tahun 2020 ya. Makanya sekarang tidak heran banyak orang yang mengeluh dengan susah punya keturunan, yang laki-lakinya tidak berperan sebagai laki-laki kan gitu, karena hormon seksnya turun. Kebanyakan salah satunya mungkin jam biologis terganggu atau makan makanan yang menyebabkan dia tidak punya tidak meningkat hormonnya. Jadi kalau saya tanya sekarang, berarti dok, bagaimana cara untuk meningkatkan hormon laki-laki itu namanya testosteron. Ya, nanti saya ajarin caranya. Supaya Anda tampak gagah dan perkasa di rumah. Caranya, mau dikasih tahu? Siapa tahu ibunya bilang begini ke bapak, panggilnya bapak lah, atau Abi harus berbagi kebahagiaan dengan wanita lain. Maksudnya sebelum nikah lagi, misal. Yang ini diam berarti. Langsung baperan. Jangan baper ya, nanti jantungnya kena. Yang sudah baper. Itu baper tuh penyakit itu. Tanda-tanda orang baper apa? Mudah banget left group. Dia omongin sedikit, keluar grup gitu. Ya. Bagaimana caranya? Puasa.
Puasa itu cara paling mudah untuk meningkatkan hormon. Berapa lama? Kalau maksimal, tapi ini puasa bukan kita tidak bahas puasa sesuai syariat tentunya ya. Ini puasa yang kita tidak makan, cuma minum aja. Ya, itu sampai 48 jam. Jadi dia cuma minum dan menghentikan aktivitas makannya dan mengurangi gula yang masuk. Jadi bahkan ditekan gulanya ya dengan cara mengkonsumsi minuman ya yang membuat tubuh itu merasa cukup kenyang. Ya. Contohnya apa? Kopi. Kopi itu bisa membuat kita bertahan. Ya. Itu yang pertama. Tapi kopinya pakai gula enggak? Kopinya pahit. Terus apa lagi? Teh hijau. Teh hijau itu membuat tubuh kita merasa tercukupi. Ya, kenapa? Karena sebenarnya tanpa banyak makan pun minum saja kita udah cukup sebenarnya untuk bertahan. Yang terjadi apa? Itu ya saya baca dalam sebuah buku yang itu berdasarkan data juga gitu ya. Kalau bicara tentang salah satu penyebab tidak munculnya hormon-hormon kesuburan dan hormon-hormon yang harusnya ada pada tubuh manusia, baik laki atau perempuan, itu salah satunya karena lemak. Karena lemak. Ya, makanya dia bilang 24-hour fasting itu 24 jam puasa itu bisa membakar tonan lemak, banyak sekali lemak, dan lemak itu menjadi salah satu pemicu banyak masalah ya, kesuburan, diabetes juga, ya masalah jantung ya, dengan cara kita mengurangi makan selama beberapa waktu tertentu. Saya pernah berapa lama? Baru 22 jam nggak makan. 22 jam. Jadi paling gampang caranya gimana? Gampang sekali kalau ada puasa sunnah. Karena besok misalkan Senin ini besok puasa sunnah kan. Ada sahur kan jam 4 misalkan ya. Sahur jam 4. Kan bukanya jam 6 lah kurang lebih. Kan sudah 14 jam tuh. 14 jam itu Anda buka pakai air putih saja atau kurma 1 butir, habis itu nggak makan lagi sampai besok. Sampai sahur kan sudah 24 jam. Iya kan? Terus kalau lapar gimana? Kan tidur. Iya, seiring usia kita nih Bapak-Ibu sekalian, yakinlah. Yang lihat sini kan banyak sudah yang bapak-bapak yang sudah, ibu-ibu yang sudah cukup lama diberi usia sama Allah. Maksudnya tuh seiring usia tuh sebenarnya orang-orang tua tuh nggak perlu banyak makan, banyak puasa. Sekali makan berkualitas gitu loh. Jadi tidur itu caranya Allah untuk membuat kita berpuasa. Gitu ya, 24 jam. Jadi nanti baru makan lagi kapan? Paginya. Ya, paginya. Enak banget badan, strong. Cuman Anda harus komunikasikan ke badan bahwa Anda hari ini tidak banyak makan sehingga tubuhnya tidak ngomel. Tubuh itu bisa ngomel kalau kita nggak ngasih tahu. Makanya kenapa di dalam Islam itu ada sahur. Sahur itu salah satu cara untuk memberitahu bahwa tidak ada kalori yang masuk, tidak ada makanan yang masuk setelah ini, sehingga tubuh stabil. Makanya orang sakit mah waktu lagi puasa Ramadan karena ada sahur itu kan nggak ada keluhan dia, iya kan? Justru malah puasa itu obatnya dia. Makanya Nabi katakan apa? Sahurlah kalian, karena dalam sahur itu terdapat keberkahan, kan gitu. Ya, itu uniknya tubuh kita itu, kalau dikondisikan. Jadi kalau bagaimana caranya ngomong aja dalam hati, ngomong dengan pikiran kita, nggak ada makanan lagi habis ini ya, gitu loh. Itu tenang dia, nggak masalah, udah kan. Apalagi pakai aktivitas. Ya, nah, di jam berapa tuh? 8:30. Oh, 8:30, tinggal 10 menit lagi. Baru ngomong sedikit, baca. Sampai sore. Sampai sore ya. Ente puas hanya lemas. Ya, nanti saya secukupnya lah ya. Saya kasih tips ya. Nah, jadi itu baru kita bicara tentang cahaya, jam biologis ya, kemudian puasa tadi lah. Itu tools sebenarnya, perangkat-perangkat yang sudah Allah ciptakan ya dalam tubuh kita dan di alam semesta ini kita untuk kita pergunakan. Lalu apalagi kita bisa pakai Bapak sekalian. Jadi gini, ada beberapa cara ya kita mengaktifkan ya sel-sel imunitas dalam tubuh kita. Ya, yang pertama tadi dengan panas tadi kan.
ya. Panas itu manfaatnya banyak nggak? Banyak sekali, ya. Banyak sekali manfaat panas, ya. Mulai dia mengurangi peradangan, memperbaiki sensitif insulin. Makanya kalau Anda bisa menjadwalkan bersauna, ya, 1 pekan itu sekali, itu bagus banget efeknya sauna. Berarti harus beli alatnya, nggak usah pakai tikar aja. Pakai tikar kan zaman di kampung saya lo pakai tikar. Jadi tikar agak gede, kita nongkrong dalamnya pakai panci. Kebayang nggak? Ustaz kok bingung gitu kan? Kayak orang itu loh, mau kawin itu loh, kan disuruh pakai rempah ratus itu loh. Tahu? Masa nggak tahu? Tahu kan itu bapak-bapak ngaku tuh. Kayak sauna. Kalau sauna sekarang kan ada kayak rumahnya, kayak tenda kecil gitu loh. Terus dikasih selang, kasih uap, itu tuh bagus banget. Ya, cuma zaman dulu kan karena nggak semodern sekarang, kita pakai tikar, atasnya tutup kain. Udah ingat? Nah, itu isinya itu apa? Jadi kayak gini, ada tikar gede, kita bisa duduk di dalam pakai bangku. Nah, di situ ada panci yang udah ada rempah-rempahnya, kita ngerasain uap di situ. Itu masya Allah bagus banget, serius. Pokoknya udah 15 menit baru tapi alhamdulillah bapak dapat ya gitu ya. Udah paham ya? Isinya apa aja? Oh, bisa Anda campur serai, pandan, gitu loh. Rempah-rempah itu bagus banget bagusnya. Ya, kalau beli itunya kan lumayan harganya, itu bisa 2 jutaan, pakai tikar aja. Ya, itu manfaat memanaskan diri. Karena sekarang banyak orang yang dingin tubuhnya itu dingin, bahkan terhadap kehidupan pun dingin. Ada kemaksiatan dia diam, itu kan orang dingin namanya. Kurang jahe itu orang mungkin, kurang berjemur. Nah itu ya, itu berapa kali seminggu? Sekali 2 kali, keren. Ya, itu. Jadi anunya apa? Udah banyak yang jadian kok itu. Pakai panci kecil aja, dipanaskan di kompor, uapnya itu yang ada hirup. Itu asma, darah tinggi, orang yang gangguan alergi, cepet banget itu pakai begituan. Apa tuh? Udah mulai ngerumpi dia. Ingat kan? Itu buat kecantikan. Oh, itu bikin glowing and keep glowing. Ya gitu ya, masya Allah ya. Itu heat, ya panas, ya, dari panas. Jadi mulai dari dia meningkatkan imunitas, meningkatkan sel darah merah, kemudian memperbaiki aliran darah, memperbaiki oksigenasi pada otot, ya, kemudian apalagi insulin yang pada orang diabetes itu pakai itu tiap hari. Ya, nanti baru kita bicara herbal kalau sempat ya. Nah, heat ini Bapak sekalian, ya panas seperti itu salah satu caranya yang memicu nanti dalam tubuh kita itu keluar sejenis protein yang disebut dengan HSP atau heat shock protein. Salah satu heat shock protein itu juga bisa dipicu oleh panas yang keluar ketika kita melakukan satu tindakan terapi disebut dengan bekam. Jadi bekam itu juga salah satu cara untuk meningkatkan fungsi imunitas dalam tubuh kita. Apakah Islam mengatur itu? Oh jelas. Hadis-hadis tentang bekam itu banyak sekali, ya, baik tentang titiknya atau tentang waktunya. Ya, Nabi mengatakan bahwa salah satu yang dijadikan waktu untuk berbekam itu adalah pada tanggal 17 atau 19 atau 21 pada setiap bulannya. Maka mulai rutin untuk berbekam pada tanggal itu. Ya, manfaatnya apa? Memicu salah satu HSP tadi, heat shock protein tadi. Ya, apa efeknya? Banyak banget. Imunitas itu akan kuat, ya. Tubuh kita sensi insulinnya juga akan diperbaiki, kemudian dia meningkatkan atau melancarkan aliran darah, ya, termasuk juga memperbaiki keringat kita seperti itu. Itu dengan bekam. Nah, yang menarik, nah ini saya belum cerita. Ada juga yang disebut dengan CSP. CSP itu kalau tadi kan HSP, heat shock protein, kalau ini CSP, cold shock protein. Ini kalau Anda mau kalau kerjakan itu bagus juga, tapi lihat kondisi Anda, ya. Cold shock protein ini muncul kalau kita dalam kondisi dingin, ya, atau sengaja mendinginkan badan, ya. Ada penelitiannya, ada.
Bahkan yang terbaru ini saya melihat beberapa orang-orang itu berendam di dalam air es. Berapa lama? 30 detik. Jadi dia ada bathtub gitu kan, tempat berendam gitu. Berendam gitu dikasih es penuh, cuman ini nggak ada slide, saya bisa tunjukin gambarnya. Dia berendam 30 detik saja, setengah menit, karena kedinginan kan. Tapi itu efeknya bagus sekali, mirip sama efek, tapi dia bukan mirip, ya kurang lebih sama lah gitu ya, cuma dengan versi yang lain. Dia mengurangi keletihan, meningkatkan denyut jantung gitu loh, dengan panas, dengan dingin yang didapatkan dari es tadi ya. Terus gimana caranya? Nah, Anda harus tahu lihat kondisi badan Anda dulu ya. Jadi kan dingin dan panas ini kan tentaranya Allah sebenarnya ya. Nah, Anda harus lihat kondisi badan dulu. Kalau Anda fit itu bisa berendam. Caranya gimana? Paling gampang pakai apa? Pakai gentong yang biru yang gede itu nyemplung di situ, tapi dikasih es. Berapa lama? Jangan lama-lama, sebentar aja, 30 detik aja. Itu manfaatnya apa? Saya ceritakan manfaatnya ya. Pertama, dia akan meningkatkan power output dalam tubuh kita. Power kita dinaikin, kenapa? Gara-gara itu nanti jantung akan berdetak lebih kencang. Kan untuk menghangatkan, yang pertama. Lalu yang kedua apa? Dia akan menurunkan core, temperatur basal tubuh kita yang mungkin sedang bermasalah. Kemudian apalagi? Dia akan mengurangi peradangan. Apalagi? Dia akan mengurangi fatigue itu keletihan. Ya, apalagi dia juga akan bisa meningkatkan plasma volume darah tubuh kita itu diperbaiki sama dia dan menurunkan tekanan darah setelahnya nanti. Saya belum pernah coba tapi pengen coba. Ya, belum. Lagi nyari tempatnya. Berendam bener-bener berendam di es. Makanya kalau tempat dingin kayak begini, saya biasanya tidak akan mau mandi air hangat. Rugi saya. Kenapa rugi? Kalau saya mandi air hangat, otomatis saya menaikkan suhu tubuh saya. Otomatis lagi apa? Saya keluar dari kamar mandi, saya harus beradaptasi lagi dengan cuaca yang dingin. Tapi kalau saya dinginkan badan saya dengan air dingin, itu justru malah ketika keluar dingin itu tidak akan terasa. Paham ya? Seperti itu caranya. Makanya jangan mandi air hangat, ya. Mandi air biasa aja. Kalau dingin gimana? Ya nikmati aja lah. Gunakan kekuatan super. Tapi jangan langsung ke kepala ya. Ya, kayak tadi pagi tadi pagi kan saya mandi jam berapa tuh mandi? Jam 3:30 lah tadi pagi saya mandi, itu pakai air biasa aja. Ya, dari kaki lu kita siram, ya jangan langsung ke kepala, dia kaget deh. Kaki dulu sampai ke atas, nanti terakhir baru kepala. Awalnya dingin tapi lama-lama nggak akan dingin lagi. Ya, makanya belajar tuh. Kalau kapan kita pakai air hangat? Kalau perlu. Ya, apalagi tempat kayak begini, jangan sering-sering mandi air hangat. Tubuh kita akan, kalau menurut saya gitu kan, tubuh kita justru malah akan kerja keras untuk beradaptasi ketika cuaca dingin gitu loh. Jadi kalau sudah dingin kita pakai air tadi aman kita ya. Nah seperti itu.